Di Disnaker ketika terjadi perselisihan ya pengusahanya ya pengennya pakai undang-undang cipta kerja. Bahkan yang anjuran dari Disnaker pun juga sudah menggunakan omnibus law cipta kerja. Bahkan di PHI, di Pengadilan Hubungan Industrial, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hakim juga menggunakan dasar omnibus law cipta kerja. Nggak selesai sampai di PHI, dibawa ke MA ya sama, semua sudah menggunakan undang-undang cipta kerja. Nah ini sudah berjalan, sudah berlaku di teman-teman buruh. Nah dampaknya sekarang ini, ya ini mungkin mengulang-ulang juga. Kalau teman-teman buruh saya yakin sudah paham. Soal upah, upah itu misalnya sejak tahun 2021. Ya, dengan alasan situasi pandemi, baik perusahaan maupun Disnaker maupun pemerintah ya, tidak menaikkan upah untuk 2021. Di beberapa daerah ada kenaikan antara 0,1%, 1% gitu. Paling tinggi mungkin di daerah pinggiran itu sampai 4%. Tapi di beberapa daerah yang lain nggak ada kenaikan. Baru di tahun 2022. Misalnya yang tadinya ada kenaikan 0,1% atau 1%, giliran tidak ada kenaikan. Yang tadinya naik nggak ada kenaikan, yang tadinya ada kenaikan giliran nggak ada. Ya sebaliknya lah. Tapi nilainya tetap kecil. Baru kemarin di 2023 soal upah ini ada kenaikan, ada yang 4%, ya 5% sampai kurang lebih 8% di beberapa daerah. Nah, tapi masalahnya di soal upah ini di beberapa kota atau daerah industri yang ada kebijakan upah sektoral itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi kenaikan upah sektoral. Nah, sekalipun ada dewan pengupahan, ya, dewan pengupahan di masing-masing kota, kabupaten ataupun provinsi, sekalipun mereka survei KHL ya, tapi yang digunakan itu tetap data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang kemudian itu dijadikan dasar oleh menteri. Dia mengeluarkan permen terkait dengan kenaikan upah. Dia berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya di situ kenaikan upah itu sangat minim. Ya termasuk tidak ada kenaikan upah sektoral tadi. Jadi yang dilakukan kerja-kerja di Dewan Pengupahan itu seharusnya kan memang, karena ada Dewan Pengupahan itu ada unsur pekerja atau perwakilan dari serikat pekerja. Ada perwakilan Apindo, ada perwakilan pemerintah dan juga akademisi yang mereka membahas terkait dengan kebutuhan hidup layak itu, tapi itu tidak digunakan karena sudah menggunakan tadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi data dari itu. Nah selanjutnya dampak yang lain apa yang sudah terjadi? PHK. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan untuk menciptakan lapangan kerja. Di awal-awal kan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja oleh teman-teman diplesetin dan jadi Undang-Undang Cilaka, marah dan diganti jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan menciptakan lapangan kerja, tapi justru terjadi PHK. Ya ada karena alasan pandemi COVID, tapi alasan pandemi COVID ini juga banyak perusahaan ya, yang menggunakan alasan itu untuk melakukan PHK, pengurangan karyawan gitu. Dan ini nanti ada kaitannya dengan di PP 35-nya. Jadi soal sistem alih daya, sistem kerja kontrak dan harian lepas dan lain-lain ya. Jadi terjadi perubahan di situ. Jadi ada PHK, tapi juga ada perekrutan pekerja baru atau karyawan baru, tapi menggunakan sistem yang lebih fleksibel tadi. Ada kontrak, outsourcing atau alih daya, harian lepas, gorongan, dan juga yang sekarang lagi marak itu sistem kerja magang.
sistem kerja magang yang dulu kita kenal di untuk sekolah ya, pelajar. Ya sekarang ini diterapkan teman-teman pencari kerja, teman-teman buruh, artinya guru-guru muda ya, guru-guru muda ini banyak yang statusnya adalah pekerja magang, dan itu dilegitimasi oleh pemerintah. Jadi PHK terjadi, fleksibilitas tenaga kerja khususnya adalah tentang status kerja tadi juga semakin buruk. Bahkan mungkin di beberapa tahun terakhir, tahun terakhir ini pemerintah, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permen nomor 5 tahun 2023, diperuntukkan atau dikhususkan untuk buruh yang bekerja di industri padat karya dengan orientasi ekspor Eropa dan Amerika, untuk pasar Eropa dan Amerika, untuk padat karya. Nah, mereka sekarang ini diperlakukan oleh perusahaan dengan kebijakan penyesuaian waktu kerja. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu bisa diliburkan sampai berapa hari, bisa 5 hari, bisa sampai 10 hari. Tapi diliburkan tadi upahnya tidak dibayar gitu, sampai maksimal 30%. Jadi dalam 1 bulan itu ada teman-teman kita di industri padat karya upahnya dipotong 30%. Kalau di daerah-daerah pinggiran gitu ya, yang upahnya masih di bawah 3 juta, kalau dikurangi 30% itu sangat besar. Jadi ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itu ya semakin sulit. Makanya juga tidak heran juga sekarang ini banyak pekerja-pekerja yang statusnya adalah pekerja formal, mereka merangkap bekerja juga di tempat lain. Ya, ada pekerja ojol atau ojek, ya. Ada juga yang berdagang kecil-kecilan. Dan itu yang sekarang ini juga lumrah kita jumpai di teman-teman pekerja. Jadi sudah berlaku, dan yang paling menurut saya paling buruk juga itu terkait dengan pengurangan hak pesangon PHK. Pengurangan hak pesangon PHK ini terjadi manakala perusahaan melakukan efisiensi, dia tidak karena bangkrut atau karena mengalami kerugian. Jadi terjadi efisiensi, bisa juga karena menjelang pensiun. Jadi terjadi pengurangan hak pesangon. Kalau dulu kan bisa sampai 32 bulan gaji ya. Sekarang ini maksimal paling 25 bulan gaji. Itu pun yang 25% diambil dari jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Yang sebenarnya dari praktek di lapangan itu sulit untuk mengakses JKP itu, karena kan harus mendaftar dulu. Dan tidak semua perusahaan itu juga memfasilitasi itu. Artinya ada 25% diambil dari JKP itu, yaitu juga merugikan dari teman-teman buruh. Karena itu juga diambilnya itu nggak sekaligus. Jadi dalam waktu berapa bulan ke depan, berapa persen. Nah, ini sudah terjadi seperti itu. Dampak yang lebih luas lagi kalau buat teman-teman buruh adalah makin sulit kawan-kawan itu bergabung dalam serikat, karena sistemnya kan sudah berubah tadi. Jadi banyak yang pekerja kontrak atau outsourcing, dan rata-rata ini kan dari pengalaman kita ya, mengorganisir buruh kontrak, outsourcing, golongan harian lepas itu lebih sulit menjadi anggota serikat. Benar nggak kan? Lebih sulit kan? Karena kalau sampai ketahuan oleh pihak perusahaan, atasan, mager atau kepala bagian atau HRD gitu, biasanya dipanggil, nggak diperpanjang kontraknya atau diancam dimutasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistematis kebebasan berserikat ini juga semakin hilang dengan adanya
undang-undang cipta kerja ini. Ini sudah berlaku kawan-kawan. Apalagi yang tadi yang outsourcing yang kontrak yang tadinya maksimal 3 tahun sekarang kan jadi 5 tahun. Nah kalau 5 tahun ini kemungkinan untuk diangkat menjadi pekerja tetap juga makin sulit. Karena perusahaan pasti nyaman dengan sistem itu. Paling nanti diulang lagi kalau sudah sampai 5 tahun, nanti kembali lagi. Paling diliburkan lagi tuh, misalnya diliburkan sebulan, ntar direkrut lagi. Karena yang terjadi yang 3 tahun aja kan seperti itu kan. Jadi ntar kalau sudah 3 tahun diliburkan 1 bulan, terus nanti boleh masuk kerja lagi, tapi statusnya tetap kontrak masuk outsourcing. Ini belum kita kasus-kasus yang lain, misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN malah, BUMN atau BUMD itu justru paling banyak menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Misalnya sekelas Pertamina atau BUMN yang lain yang justru menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Jadi dampak yang lebih besar lagi sebenarnya selain kepada teman-teman buruh yang saat ini masih bekerja, dampak yang lebih buruk nanti justru adalah teman-teman muda, kaum muda yang nantinya akan masuk kerja di dunia kerja. Nanti sistemnya itu sudah seburuk itu. Kemungkinan diangkat menjadi pekerja tetap itu ya sangat kecil. Kemungkinan kawan-kawan bisa bergabung dalam serikat itu juga sangat kecil. Yang tadi perubahan yang luar biasa tadi. Itu pun kalau ada lowongan kerja maksudnya. Benar nggak? Nah kita nggak tahu. Dulu polemiknya itu kan muncul di 2019 kalau teman-teman ingat di bulan Juli 2019 itu Apindo Kadin itu kan menyampaikan keluh kesahnya atau keresahannya kepada Menteri Tenaga Kerja yang kemudian itu juga dibawa ke Istana Negara. Ini terkait dengan pengusaha yang menganggap bahwa upah buruh itu di Indonesia terlalu tinggi. Upah buruh dianggap terlalu tinggi, sistem kerjanya dianggap terlalu melindungi buruh, terlalu memproteksi buruh. Terus hak pesangon itu juga dianggap terlalu tinggi. Jadi Undang-Undang 13 ini tahun 2003 itu mereka menggunakan istilah kanebo kering. Jadi seperti kanebo kering. Ingat nggak kawan-kawan? Di 2019. Jadi Undang-Undang 13 itu seperti kanebo kering. Jadi nggak lentur, nggak fleksibel. Jadi bagi dunia usaha itu tidak menguntungkan mereka. Maka Undang-Undang 13 itu harus diganti, direvisi waktu itu usulannya. Tapi karena perlawanan dari gerakan buruh waktu itu juga membesar, dan itu juga ada hubungannya dengan aturan atau undang-undang yang lain pada saat itu yang mau direvisi. Ada undang-undang KPK, ada RKUHP, undang-undang Minerba, dan mungkin beberapa undang-undang. September 2019 terjadi gejolak yang kita juga nggak menduga-duga ya, nggak mengira. Terjadi gerakan mahasiswa dan pelajar atau kaum muda yang menurut saya juga sangat luar biasa. 24 September ya, 24 September sampai Oktober terjadi gerakan yang luar biasa. Jadi polemiknya itu memang sudah sejak dari awal, dari awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena memang tujuannya tadi, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ya tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan karpet merah kepada pemilik modal, kepada investor, kepada oligarki. Maka aturan-aturan itu dibuat sedemikian rupa untuk melindungi tadi. Bahkan nanti ada rencana revisi undang-undang TNI. Revisi undang-undang TNI yang juga itu pasti akan terjadi polemik juga, karena banyak yang akan masuk di jabatan-jabatan sipil. Kemudian kemarin ada
kasus korupsi ya di Basarnas yang melibatkan TNI aktif yang mau diadili di pengadilan sipil ya, itu ditentang. Jadi harus diadili di pengadilan militer. Jabatan sipilnya mau, tapi untuk diadilinya nggak mau. Nah ini menurut kami itu ada kaitan. Jadi undang-undang Omnibus Cipta Kerja ini ada kaitannya semua ya, untuk mensukseskan konsolidasi dari para pemilik modal atau investor tadi. Ya berkong kali kong. Ya kita sebagai masyarakat kecil, sebagai rakyat, sebagai buruh, sebagai kaum tani, miskin kota, semua menjadi korban dampak dari Omnibus Cipta Kerja. Nah, perlawanan saya yakin kawan-kawan juga dalam 4 tahun terakhir melakukan aksi-aksi perlawanan, tapi memang kita belum bisa memenangkan perjuangan kita atau tuntutan kita. Tapi kita sampai sekarang ini belum menyerah. Tadi Bu Dewi menyampaikan selain aksi-aksi turun ke jalan, kita juga menggugat di Mahkamah Konstitusi uji formil ya, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, nanti kita tanggal 10 juga akan melakukan aksi besar, aksi akbar yang mungkin akan dilakukan dari berbagai macam daerah. Terutama yang sudah siap sekarang ini adalah kawan-kawan dari wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti daerah-daerah lain juga akan mempersiapkan diri untuk terlibat dalam gerakan bersama ini melawan Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 10 Agustus. Mungkin sementara dari saya itu dulu kawan-kawan.